Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Era demokrasi liberal dimulai dari tahun 1950 hingga 1959. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada masa itu Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat, salah satunya dalam bidang ekonomi. Akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951 dan direncanakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan Benteng dimulai sejak bulan April pada tahun 1950. Selama 3 tahun, lebih kurang 700 perusahaan Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program Benteng. Program pemerintah ini pada hakikatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Tujuan dari program Benteng ini adalah yang pertama, mencandangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Yang kedua, membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Yang ketiga, menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Pengertian sistem ekonomi Alibaba. Istilah Ali merupakan sebutan untuk para pengusaha lokal, sedangkan istilah Baba merupakan sebutan bagi pengusaha non-lokal yang lebih diarahkan pada pengusaha Cina. Sistem ekonomi Alibaba adalah sebuah kebijakan ekonomi yang dijalankan di masa demokrasi liberal untuk berusaha memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang hancur setelah Perang Kemerdekaan. Tujuan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dengan dilaksanakannya sistem seperti ini, pengusaha lokal memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan juga tanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia, agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Kemudian pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Praktik sistem ekonomi Alibaba. Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Yang menjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintah, sedangkan pengusaha non-lokal memiliki pengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
Pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba. Pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba terdiri dari 3 langkah berikut. Yang pertama, pengusaha non-lokal memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara. Yang kedua, pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Yang ketiga, pemerintah memberikan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha lokal, malah dipindahkan kepada pengusaha Tionghoa secara sepihak. Yang kedua, kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produksi, tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi. Yang ketiga, kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia waktu itu. Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawijnegara. Kebijakan yang berani itu diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sedang merosot. Di sisi lain, banyak yang mengkritik kebijakan itu karena merugikan rakyat. Latar belakang kebijakan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar 1, triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit hingga mencapai 5,1 miliar rupiah. Inflasi memberatkan masyarakat, harga-harga mahal, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ini untuk menyelamatkan perekonomian. Tujuan kebijakan Gunting Syarifuddin. Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, yaitu Syarifuddin Prawijnegara, mengusulkan kebijakan sanering. Sanering adalah pemotongan nilai uang. Pada tanggal 20 Maret tahun 1950, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengah. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil, sebab saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki oleh mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Pemotongan dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting dan dibelah menjadi 2. Potongan pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya, sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Obligasi negara yang dipegang hanya bernilai setengah. Obligasi itu akan dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahunnya. Kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syarifuddin itu bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis uang yang beredar bisa berkurang. Dampak kebijakan Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi menjadi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Pada tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang yang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syarifuddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil.